Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Pak Anggono Laras selaku dosen marketing strategik. Di sini kami kelompok 4 yang beranggotakan Rizal Haji Darmawan, saya, kemudian Irena Disti, kemudian Novin Lutfiani, kemudian Inanda Pramesti, dan terakhir Mita Aprina. Di sini kami ingin presentasikan sebuah fenomena bisnis yang ada di wilayah Brebes, Jawa Tengah, tempat saya tinggal. Dalam presentasi ini kami akan memaparkan beberapa poin yang meliputi pendahuluan yang akan dibacakan oleh saya sendiri, kemudian akan dilanjutkan dengan dampak bagi perusahaan yang akan dibacakan oleh Irena, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan teori oleh Mita, kemudian akan dilanjutkan dengan solusi yang akan dibacakan oleh Novi, dan yang terakhir kesimpulan oleh Anda. Next. Restoran adalah rumah makan yang menawarkan berbagai menu makanan dan minuman. Dibandingkan dengan warung makan, restoran biasanya lebih luas, baik dari segi interior maupun eksterior, sehingga sering dijadikan tempat makan bersama keluarga. Juga, restoran milik desain interior konseptual. Sebuah restoran dapat menciptakan konsep berdasarkan makanan yang ditawarkan, misalnya Anglo-Saxon, Eropa, Cina, dan lain-lain. Tampilan restoran yang unik membuat pengunjung tertarik untuk mencobanya. Di Brebes, Jawa Tengah, tempat saya tinggal, banyak ditemukan restoran dengan berbagai konsep. Konsep yang sering ditekankan adalah konsep desain dan tata ruang yang cocok untuk bersuah foto atau biasa disebut Instagramable. Namun, karena ketatnya adu konsep dan persaingan, tidak sedikit restoran yang harus gulung tikar. Kebangkrutan restoran-restoran tersebut ditandai dengan hadirnya kafe-kafe dengan ragam konsep menarik yang turut mewarnai persaingan. Di era media sosial seperti sekarang, kebutuhan orang akan ekstensi dan validasi semakin meningkat. Karenanya, tidak sedikit yang datang ke restoran atau kafe sekedar membuat konten untuk dibagikan ke media sosial. Maka dapat dipahami bahwa persaingan yang terjadi bukan hanya didasarkan pada makanan dan minuman yang disajikan, tetapi juga konsep desain dan tata ruang yang ditawarkan. Kuat dugaan bahwa banyaknya restoran yang gulung tikar di wilayah Brebes, Jawa Tengah, disebabkan karena konsep yang ditawarkan telah usang dan tidak lagi menarik. Berikutnya, dampak bagi perusahaan akan dipaparkan oleh Irena. Akibat persaingan dan adu konsep yang begitu ketat, restoran yang lemah dalam konsep harus mengalami kebangkrutan. Restoran dengan konsep yang kurang menarik tidak dapat mengakomodasikan kebutuhan pengunjung dan ekstensitas dan validasi di media sosial. Oke, untuk selanjutnya dibacakan oleh Teh Mita. Baik, selanjutnya untuk teori sendiri yang kami gunakan yaitu menggunakan bauran pemasaran P, yaitu yang pertama yaitu adalah produk sendiri, mengidentifikasi barang atau jasa yang restoran tawarkan. Dalam hal ini makanan dan minuman. Diperlukan adanya sensitivitas untuk mengenali makanan dan minuman yang sedang viral di media sosial untuk dimasukkan ke dalam daftar menu. Selanjutnya yaitu untuk mengingat dan menimbangkan tingkat pendapatan masyarakat di sekitar wilayah Brebes yang cukup rendah, maka sebaiknya jangan menggunakan harga atau price yang tinggi. Lalu menghindari tempat atau place yang berdekatan dengan kompetitor, baik yang sejenis maupun tidak sejenis, seperti kafe atau yang lainnya. Selanjutnya untuk saluran pemasarannya sendiri atau promotion dapat menggunakan cara lama, yaitu dengan membiarkan konsumen datang secara langsung atau dengan cara yang baru, yakni melalui media sosial atau juga seperti pesan antar, yaitu GoFood dan GrabFood atau jasa pengiriman yang lainnya. Untuk selanjutnya yaitu mempekerjakan orang-orang atau yang tepatnya merupakan salah satu faktor yang penting yang harus diperhatikan, yaitu pegawai yang komunikatif tentu sangat diperlukan untuk memberikan rasanya nyaman kepada konsumennya. Selanjutnya untuk proses keberhasilan suatu perusahaan itu tidak dapat dipisahkan dari prosesnya tentunya.
karena memperhatikan proses mulai dari bagaimana proses pengiriman bahan baku oleh pemasoknya, lalu bagaimana bahan baku itu diolah menjadi makanan, hingga bagaimana makanan disajikan kepada konsumen menjadi sangat penting untuk menjadi standar mutu produk tersebut. Selanjutnya yang terakhir yaitu physical effects atau kondisi lingkungan. Dalam hal ini desain interior dan eksterior restoran dapat dikatakan sebelumnya bahwa agar menjadi kompetitif, perusahaan perlu menekankan pentingnya konsep desain dan tata ruang. Pastinya itu ya, karena untuk melakukan perubahan desain dan tata ruang secara berkala dapat mencegah rasa bosan dari konsumen sendiri. Selanjutnya untuk desain dan tata ruang dapat diubah dengan cara sederhana, yakni dengan mengubah letak benda atau mengecat kembali ruangan yang berbeda. Selanjutnya, untuk solusinya, sebagaimana yang telah diuraikan oleh rekan saya barusan, maka solusi terbaik untuk mengurangi angka kebangkrutan restoran di wilayah Brebes, Jawa Tengah adalah dengan melakukan inovasi. Selain menu makanan, inovasi juga perlu difokuskan pada konsep desain dan tata ruang agar tidak monoton. Hal ini dikarenakan preferensi konsumen terhadap physical evidence bersifat dinamis. Dengan kata lain, konsumen kerap kali merasa bosan dengan desain dan letak benda-benda di suatu ruangan. Untuk itu, adapun konsep desain dan tata ruang Instagramable memungkinkan konsumen untuk memenuhi kebutuhan akan eksistensi dan validasi di media sosial. Selain itu, karena hadirnya kafe yang mana tidak hanya menawarkan minuman tetapi juga makanan, telah memberikan suatu ancaman untuk usaha sekitar. Maka restoran harus menetapkan harga yang dapat bersaing. Ini juga didukung oleh fakta bahwa tingkat pendapatan masyarakat di Brebes itu cukup rendah. Selanjutnya, kesimpulan. Restoran merupakan rumah makan yang menawarkan beragam jenis makanan dan minuman dengan konsep yang beragam pula. Di tengah persaingan yang semakin ketat, diperlukan adanya inovasi konseptual dalam upaya mengupdate suasana ruangan atau physical evidence sehingga konsumen tidak merasa bosan. Inovasi konseptual yang dimaksud adalah dengan memperbaharui desain dan tata ruang sesuai dengan konsep Instagram. Ya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya.